Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Haleluya. Dengan sepenuh hati kita ada di tempat ini untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersatu hati, kita mau hampiri tahta Tuhan, kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami boleh ada di tempat ini. Kami rindu memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Kau boleh curahkan buat setiap kami. Kami rindu boleh merasakan Engkau ada di tengah-tengah setiap kami. Karena kami tahu di saat Engkau ada, kami beroleh pemulihan, kami beroleh kedamaian Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Ini kami, ini hati kami, ini pujian kami. Biarlah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan Engkau boleh disenangkan dengan apa yang kami berbuat. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama sepakat kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of a goodness of God. All my life, Jesus, 'cause all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of a goodness of God. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang
Ya Tuhan, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Segenap hidup kita berkata, oh, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, oh, sepanjang hidupku Kau setia, oh, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, sepanjang hidupku Kau setia, ya Tuhan, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Kami nyanyikan Tuhan, ku
Shikirala mayara la la marala karala moy la ramashire. Karenamu Tuhan, karenamu Bapa, hanya Engkau alasan kami hidup. Shikirala mayara la karala moy. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Jesus. Thank you Lord. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala sungguh besar setiamu. Kau nyata, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan
Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang setia. Dan Engkau membuktikan perkataan, membuktikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Dan sukacita-Mu penuh buat setiap umat-Mu di tempat ini. Yang percaya menerima sukacita dengan semangat kita mau sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari bernyanyi lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Come on. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Mari bersukacitalah di dalam Dia. Angkat suaramu bagi Tuhan, come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka di dalam. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Oh, bersuka di dalam. Mari yang bersuka cita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Dia baik dan Dia setia dalam hidup kita. Haleluya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita. Oh hari ini, oh hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari bersukacitalah dalam Tuhan. Oh oh bersuka di dalam Tuhan. Angkat tanganmu, come on. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka di dalam. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka. Mari bersuka cintalah dalam Tuhan. Oh 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 oh. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka di dalam. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka di. Mari Bapak Ibu sendiri yuk angkat tanganmu tinggi dan sama-sama katakan, come on. Bersuka sama. Amin. Dengan senyum yang besar buat Tuhan kita ya sama-sama katakan. Sekarang bersuka, oh, bersuka di dalam. Lebih dahsyat lagi bernyanyi buat Dia, come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka di dalam. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka di dalam. Mari, mari bersuka. Semua bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Mari bertepuk tanganlah buat Tuhan kita. Haleluya. Bersuka cita. Allah kita dahsyat.
Kasih tos dulu pada kanan kiri depan belakang, katakan kita adalah umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hello. Hey. Haleluya. Mari umat Tuhan nyatakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata Tuhan. Kasih setiamu nyata bagi. Oh hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagi. Sebab apa? Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Oh, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari umat Tuhan katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh dia baik. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Mari yang percaya berkata, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Oh, dan anugerahnya. Katakan kepada kanan kirimu, kamu diberkati Tuhan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya kita diberkati oleh Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amin. Kita adalah umat-umat yang diberkati Tuhan. Amin. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Yes. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Bapak, ini kami sungguh bersyukur karena Engkau baik, maka kami boleh ada hingga hari ini Tuhan. Saatnya rindu kami memberi dari apa yang kami miliki, biarlah kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan kami, dan Engkau pun Tuhan yang memberkati dan memenuhi setiap kebutuhan dari setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kau pakai persembahan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk menjadi berkat buat sekeliling kami Tuhan. Kami bersyukur, kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap memberi sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya.
Thank you Lord. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat ya Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kau sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat? Kami tidak mau menjauhi rohmu Bapa. Kau sahabat, kau dekat ya Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan bersama, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari bersama-sama kita panggil berdiri hadapan Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kau sungguh besar Tuhan, sungguh indah
berbicara buat setiap umat-Mu di tempat ini dengan kebenaran firman melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih lagi dan lebih lagi Bapa. Biarlah kiranya hanya lidah bibir-Mu, hanya perkataan-Mu yang mengalir melalui hamba-Mu dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus setiap kita umat Tuhan yang rindu mendengar dan siap mendengar sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semangat Bapak Ibu. Walaupun Surabaya hujan terus Bapak Ibu ya, kita imani saja kalau Surabaya hujan terus kita juga terima hujan berkat dari Tuhan. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Kita kan menimani sesuatu yang jelek tapi jadi baik ya Bapak Ibu ya. Jangan sesuatu yang baik kita imani jelek, tapi sesuatu yang jelek kita pun imani yang baik. Bahwa kalau sekarang di luar sana hujan deras, percaya Bapak Ibu kita juga akan terima hujan kasih daripada Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan. Nah saya jujur sama Bapak Ibu semua, sebenarnya ini bukan yang saya persiapkan tadi. Saya ada persiapkan materi yang lain, tapi tadi waktu kita pujian penyembahan, kita banyak berbicara tentang kasih Tuhan, tentang indahnya kasih Tuhan. Nah saya perlu menyampaikan firman Tuhan ini. Jadi firman Tuhan ini saya siapkan waktu itu karena saya diminta untuk membawakan firman Tuhan di sebuah ibadah profesional muda waktu itu di luar kota. Nah waktu itu mereka meminta sebuah tema yang judulnya lebih dari pemenang. Ada ya? Oke, boleh ditampilkan saja. Nah ini judul yang mereka minta waktu itu. Nah waktu saya terima judul ini, jujur saya Bapak Ibu, saya agak gimana ya dengan judul tema ini. Kenapa? Karena ini tema sudah sering sekali kita dengar, sudah sering disampaikan hamba-hamba Tuhan, sudah sering disampaikan di gereja-gereja, di seminar-seminar, di mimbar-mimbar. Nah jadi waktu saya terima tema ini, saya merasa waduh ini temanya sudah banyak disampaikan nih, jadi saya mau nyampaikan apa lagi gitu loh. Nah tapi waktu saya merenung, waktu saya berpikir dan waktu saya belajar firman Tuhan, nah saya baru sadar bahwa tema ini juga sering sekali disalahpahami dan disalah mengerti oleh jemaat dan umat Tuhan. Ya, sekali lagi tema ini sering sekali disalah mengerti atau disalahpahami oleh orang-orang percaya, oleh umat-umat Tuhan. Ya, kok bisa Pak? Nah ayo kita buktikan bersama-sama. Next slide. Nah kalau kita ngomong bicara lebih dari pemenang, seringkali yang di pikiran kita adalah ini Bapak Ibu ya, 1, 2, 3, 4, masih banyak lagi sih. Tapi karena waktu itu ibadahnya profesional muda, ya saya sampaikan 4 hal ini yang seringkali kita pahami sebagai definisi dari lebih dari pemenang. Nah kalau ngomong lebih dari pemenang biasanya yang kita pikir apa? Yang pertama dapat gaji yang lebih tinggi, ini kalau yang bekerja. Ya, betul Bapak Ibu? Ya kalau bekerja dapat gaji yang lebih tinggi lalu tiba-tiba dikasih kabar dari perusahaan, dari pimpinan, kamu gajinya saya naikkan ya. Apalagi kalau naiknya 2 kali lipat. Waduh, langsung apa yang dibilang? Wah ini namanya kita ini umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, betul? Ya. Gajinya lebih tinggi itu awal dinaikkan gaji ya. Berjalan 3 bulan, 4 bulan kemudian karena gajinya lebih tinggi pasti tuntutannya lebih tinggi. Kalau sebelumnya pulang jam 5 sore harus pulang jam 7 malam, jam 8 malam. Ya, mulai pusing ya. Jadi bukan lebih dari pemenang lagi, tapi lebih apa? Lebih pusing ya. Gaji yang lebih tinggi awalnya lebih dari pemenang, setelah berjalan 3-4 bulan tuntutannya lebih tinggi jadi lebih pusing. Yang kedua kalau kita ngomong dapat promosi, nah dapat promosi naik jabatan ya, baik itu di pekerjaan atau mungkin dalam struktur organisasi lain kita naik jabatan. Wah kita bilang ini ya kita lebih dari pemenang, dulunya karyawan biasa naik jadi manajer ya. Naik jadi kepala departemen ya, senang dapat promosi ya kan,
senang waktu dapat promosinya. Tapi berjalan kemudian namanya jabatan naik, tanggung jawabnya juga naik ya. Yang dikerjakan juga tambah banyak ya. Setelah jalan 5 bulan 6 bulan bukan lebih dari pemenang lagi tapi lebih pusing lagi ya, lebih pusing lagi. Betul Bapak Ibu ya. Yang ketiga, sembuh dari sakit. Nah ini apalagi kalau sembuh dari sakit ya. Apalagi kalau sakitnya ya, kalau sakit panu enggak mungkin Bapak Ibu langsung sembuh langsung saya lebih dari pernah, saya enggak mungkin ya. Tapi kalau sakitnya agak-agak kritis ya kan, sakitnya agak-agak kronis ya kan, mungkin cancer atau apa lain sebagainya, lalu tiba-tiba Tuhan kasih kesembuhan. Seneng enggak Bapak Ibu? Seneng. Terus seringkali yang kita katakan apa? Wah ini kita ini umat yang lebih dari pemenang. Kenapa? Karena sembuh dari sakit. Enggak berjalan lama, setahun 2 tahun kemudian kankernya lebih banyak, ngajak teman-temannya ya. Akhirnya bukan lebih dari pemenang lagi. Apa lebih apa? Lebih ya, mulai susah untuk bersyukur ya, mulai merasa kita ini orang yang kalah, mulai merasa kita ini ditinggalkan Tuhan, ya kan? Padahal awalnya waktu sakit bilangnya lebih dari pemenang. Nah ini waktu itu karena ibadahnya profesional muda, yang keempat saya tulis, ketemu PH atau TH itu apa, ketemu pasangan. Nah ini bagi yang belum menikah ya, ketemu pacarnya, waktu ketemu pacarnya bilang apa? Wah saya ini lebih dari pemenang. Kenapa? Karena yang ngejar cewek itu naik mobil ya, naik helikopter mungkin. Tapi saya cuma naik motor, dia lebih pilih saya naik motor. Wah, saya lebih dari pemenang, yaitu awal pacaran. Nanti setelah menikah lah ya, masih berpikir lebih dari pemenang? Lebih susah. Wah. Ya, kita masih berpikir lebih dari pemenang. Enggak ya Bapak Ibu ya, tapi saya percaya Bapak Ibu ya, bapak-bapak yang istrinya sekarang sudah didapatkan itu adalah orang yang lebih dari pemenang. Amin. Ibu-ibu amin. Yang di belakang aman? Aman. Ya. Nah betul kan Bapak Ibu, sepakat dengan saya ya, ternyata lebih dari pemenang itu seringkali kita memikirkannya dari hal-hal seperti ini, betul? Ya. Next slide. Nah benarkah demikian? Apakah itu yang menjadi ukuran bahwa kita adalah orang yang lebih dari pemenang? Jawab Bapak Ibu. Hah? Tidak. Nah, yang lainnya nggak berani jawab, takut salah. Ya. Gimana Bapak Ibu ya? Mulai berpikir ya, oh iya ya betul juga ya. Ya, apakah itu ukuran lebih dari pemenang? Nah Bapak Ibu untuk memahami ayat ini, kita buka dulu ayatnya ya, nggak ada di slide sih. Coba buka di Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8 ayat ke-37. Roma pasal 8 ayat ke-37. Roma pasal 8 ayat ke-37. Oke, bisa ditayangkan. Oke. Ya, Roma 8 ayat yang 37 bilang begini Bapak Ibu. Tetapi dalam semuanya itu, ya, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, ya. Ayat itu bilang tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang atau lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, kembali ke slide. Saya mau ajak Bapak Ibu sebentar lihat dari latar belakang kitab Roma dulu. Supaya kita bisa punya pemahaman yang tepat. Ya, tampilkan lagi slide-nya. Kembali ke slide. Latar belakang kitab Roma. Waktu kitab Roma ditulis, apa yang sedang terjadi? Nah Bapak Ibu, kitab Roma ini ditulis, itu ditujukan kepada orang-orang Kristen, perhatikan, yang sedang mengalami penganiayaan hebat di bawah pemerintahan Kaisar Roma waktu itu. Ya, siapa waktu itu kaisarnya? Namanya Kaisar Nero. Terkenal sekali itu Bapak Ibu ya. Kenapa? Terkenal karena kesadisannya. Nah, orang Kristen pada waktu itu mengalami penganiayaan dari Kaisar Nero
ya, yang menindas, mengejar orang Kristen dan mau membunuh orang Kristen, dan mereka merasakan penganiayaan itu dari pagi, siang, sore, malam. Saya ulangi lagi, kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Roma yang sedang apa? Yang sedang mengalami penganiayaan hebat dari kaisar yang jahat sekali, ya, yang namanya Kaisar Nero, yang mengejar mereka, membunuh mereka, ya, mulai menganiaya mereka dari pagi, siang, sore, malam. Mengerti Bapak Ibu? Nah, kalau memang keadaannya waktu itu seperti itu, kira-kira jemaat-jemaat Roma, orang-orang Roma pada waktu itu memikirkan enggak hal-hal yang tadi itu? Yang namanya gaji lebih tinggi, yang namanya dapat promosi, yang namanya sembuh dari sakit, yang namanya ketemu pasangan hidup, kira-kira mereka mikir itu enggak Bapak Ibu? Hah? Kurang keras jawabnya. Mikir itu apa enggak? Enggak sama sekali Bapak Ibu. Mana sempet orang lagi dikejar-kejar, ya mereka sembunyi di rumah-rumah, sembunyi di kolong-kolong jembatan. Kenapa? Karena mereka mau dikejar sama Kaisar Nero, mau ditangkap, mau dianiaya untuk menyangkal Kristus. Bahkan kalau mereka tidak mau menyangkal Kristus, mereka akan dibunuh. Mereka sedang dalam keadaan itu, mana sempat mikir soal gaji, mikir soal dapat promosi, ya. Bahkan mikir sembuh dari sakit aja mereka tidak mungkin punya waktu, tidak mungkin kepikiran. Kenapa? Karena mereka harus mencari tempat yang baik untuk sembunyi supaya tidak ditangkap. Dan penganiayaan itu berlangsung pagi, siang, sore, malam. Mengerti Bapak Ibu? Jadi benar-benar mereka tidak memikirkan hal-hal yang seperti kita pikirkan tadi. Betul? Nah lalu bagaimana Pak? Bagaimana pemahaman yang tepat? Next. Lalu pemahaman yang tepat lebih dari pemenang itu bagaimana Pak? Nah saya ada mencatat 4 hal. Ya, pemahaman yang tepat tentang lebih dari pemenang. Nah kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu ya. Yang pertama, nah Allah ada di pihak kita, Roma 8 ayat 31, kalau Bapak Ibu mundur sedikit ke belakang, ya tadi kan Roma 8 ayat 37. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat 31, Rasul Paulus bilang begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah Bapak Ibu, orang Roma, jemaat Roma pada waktu itu sedang menghadapi musuh yang mereka tidak bisa kalahkan, ya. Ini pemerintah Roma punya pasukan, punya lain dan sebagainya. Dan mereka orang Kristen pada waktu itu adalah orang yang sangat dimusuhi, ya. Bukan hanya dari kalangan pemerintah Roma, tapi juga orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi benci sama orang Kristen? Karena mereka merasa Yesus itu bukan Mesias. Jadi mereka merasa orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang sesat, ya. Yang mengkhianati kepercayaan Yahudi yang benar gitu loh. Nah jadi mereka bukan hanya melawan Roma, tapi mereka juga melawan orang-orang Yahudi. Nah Rasul Paulus bilang sama mereka yang waktu itu sedang dalam ketakutan, karena mereka punya banyak lawan. Rasul Paulus bilang apa? Hei orang-orang Roma, apakah yang akan kita katakan tentangnya semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Dengan kata lain Rasul Paulus mau bilang sama jemaat Roma, hei jemaat Roma, kamu itu ada di pihak Allah. Dan kalau kamu di pihak Allah, siapa yang jadi lawan kamu? Mengerti Bapak Ibu? Mengerti Bapak Ibu? Hari ini Bapak Ibu, hari ini saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu hadapi di luar sana. Ya, mungkin dalam tanda kutip Bapak Ibu punya lawan-lawan ya. Dalam tanda kutip ya orang-orang yang tidak suka dengan Bapak Ibu, orang-orang yang ingin menjatuhkan Bapak Ibu, atau orang-orang yang sementara berusaha untuk membuat Bapak Ibu ini kelihatan jelek Bapak Ibu ya. Punya orang-orang yang pengen Bapak Ibu ini nggak happy, nggak seneng ya. Firman Tuhan datang kepada kita, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Jawabnya apa Bapak Ibu? Jawabnya apa? Jawabnya tidak ada. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh di pihaknya Tuhan hari ini?
Amin. Lebih dari pemenang itu artinya yang pertama, Allah di pihak kita. Dan jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Amin. Kedua Bapak Ibu, apa arti lebih dari pemenang? Lihat, yang kedua adalah Allah mau mengaruniakan segala sesuatu bagi kita. Lihat Roma 8 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ya Ia itu Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri Yesus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Begini Bapak Ibu ya, orang Roma, jemaat-jemaat Roma itu berlatar belakang kepercayaannya sebelum mengikut Yesus, berlatar belakang kepercayaan politeisme. Tahu politeisme? Ya, politeisme itu adalah penyembahan terhadap banyak Tuhan atau banyak Allah. Ya, makanya kalau Bapak Ibu tahu orang Roma itu punya dewa-dewa, ya. Dan sebelum mengenal Kristus, mereka adalah orang-orang yang punya kepercayaan politeisme. Nah, kepercayaan mereka itu begini Bapak Ibu. Kalau mereka sedang dalam penderitaan, ya sedang dalam sesuatu yang enggak enak, itu berarti Allahnya mereka sedang meninggalkan mereka. Saya ulangi lagi. Kepercayaan mereka waktu itu, Allah kalau mereka sedang menderita, mengalami sebuah penderitaan, Allah mereka itu sedang meninggalkan mereka karena Allah tidak mau punya umat yang menderita. Dalam konsep berpikirnya mereka, Tuhan itu gak suka punya umat yang menderita. Ya, jadi mereka itu pada waktu itu merasa ditinggalkan oleh Allahnya. Nah Rasul Paulus, nah kalau sudah ditinggalkan begitu Bapak Ibu, kira-kira mereka mau doa sama Allahnya mereka dijawab apa enggak? Kira-kira mereka minta sesuatu sama Allahnya mereka dikasih apa enggak? Namanya juga ditinggalkan. Namanya juga ditinggalkan, mau doa pun enggak didengar, mau minta pun enggak mungkin Nah, Rasul Paulus ngomong sama jemaat Roma, "Hei jemaat Roma, Allah yang kamu punya itu bukan seperti Allah kamu yang dahulu." Ya, dikatakan di situ bilang, "Iya, Allahmu yang tidak menyayangkan anaknya Yesus, Yesus yang begitu dikasihi, Yesus yang adalah pribadinya sendiri saja, itu dikasih buat kamu." Ya, apalagi segala sesuatu. Jadi kamu jangan takut doa sama Tuhan, jangan takut minta sama Tuhan, karena kalau kamu doa dan minta sama Tuhan, Tuhan akan dengar kamu. Tuhan pasti akan memberikan ke kamu apa yang kamu minta. Orang Yesus aja dikasih kok. Mengerti Bapak Ibu? Mengerti ya? Ya, karena konsep berpikirnya mereka, aku ini menderita, Allah pasti meninggalkan dan Allah gak dengar doaku. Padahal Rasul Allahmu itu mendengarkan doamu dan Dia mau, katakan sama-sama mau mengaruniakan segala sesuatu buat kamu, ya sesuai kehendaknya tentunya. Jadi jangan ragu-ragu untuk doa sama Tuhan. Maksudnya Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Roma itu begitu Bapak Ibu. Mengerti? Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau sedang dalam kondisi yang tidak baik dan menderita, bukan berarti Tuhan meninggalkan engkau. Doa sama Tuhan. Tuhan masih punya kemauan untuk mengaruniakan segala sesuatu buat engkau. Jangan punya perasaan, aduh aku ditinggalkan Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Ya, Tuhan gak tinggalkan kita. Dan inilah sebenarnya definisi lebih dari pemenang Bapak Ibu. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Ia mau mengaruniakan segala sesuatu sama kita. Makanya datang sama Tuhan doa Bapak Ibu sungguh-sungguh. Tuhan mau kok jawab kita, Tuhan mau kok mengaruniakan segala sesuatu buat kita. Memang tunggu waktunya Tuhan, memang seturut kehendaknya Tuhan. Tapi Tuhan mau Bapak Ibu, katakan sama-sama Tuhan mau. Bilang kanan kiri Tuhan mau. Makanya doa bilang. Makanya doa sama Tuhan, Tuhan mau Bapak Ibu. Ya sekalipun kau sekarang dalam keadaan yang tidak baik, sekalipun kau sekarang dalam keadaan yang menderita, bukan berarti Tuhan meninggalkan engkau, tidak. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga. Nah, tidak ada yang menghukum kita. Nah, saya harus dalam kurungin apabila sungguh-sungguh bertobat supaya Bapak Ibu enggak memanfaatkan ini untuk melakukan dosa seenaknya ya. Jadi saya harus dalam kurung apabila sungguh-sungguh bertobat. Tapi Bapak Ibu tidak ada yang menghukum kita. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Jadi Rasul Paulus ini seperti bertanya, siapakah yang mau menggugat kalian orang-orang pilihan Allah? Apakah Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Mengerti Bapak Ibu?
konsep berpikirnya mereka dari Allah-Allah mereka yang sebelumnya, kalau mereka sedang mengalami penderitaan itu merupakan sebuah hukuman bagi mereka. Jadi kalau mereka sedang mengalami penderitaan pada waktu itu, mereka merasa, oh aku sedang dihukum oleh Allah. Nah Rasul Paulus mau bilang sama jemaat-jemaat di Roma, hei bukan, Allah bukan hukum kamu. Siapa yang mau menghukum kamu? Allah yang membenarkan kamu kok mau menghukum kamu juga? Yesus yang malah jadi penebusmu kok menghukum kamu juga? Bukan. Amin. Tapi dengan catatan Bapak Ibu ya, memang kita yang memang sedang tidak dalam keadaan kita berdosa kepada Tuhan. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, bukan berarti Tuhan menghukum kita. Siapa yang mau menghukum kita? Rasul Paulus bilang, siapa yang mau hukum kamu? Allah itu membenarkan kamu. Yesus itu yang malah jadi pembela kamu. Masa pribadi-pribadi itu Allah, Yesus mau hukum kamu? Sudah dibenarkan sama Tuhan, dihukum lagi. Yesus yang malah jadi pembela kita, tiba-tiba malah menghukum kita lagi. Tidak. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan dalam Roma berkata, saya lupa Roma berapa. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman Bapak Ibu. Yang ada pendisiplinan. Ya, kalau kita menyeleweng, disiplin. Betul Bapak Ibu? Bukan dihukum. Lah masa Tuhan membenarkan kita terus untuk dihukum lagi? Lah masa Tuhan, Yesus yang jadi pembela kita, masa Yesus sendiri mau hukum kita? Tidak Bapak Ibu. Ya, yang ada adalah pendisiplinan. Kalau kita keluar dari jalur Tuhan, kembalikan. Ya, Bapak Ibu, kita selalu berpikir Bapak Ibu ya. Kita selalu berpikir konsep pemikiran kita tentang Allah, bahwa Allah itu seperti berada di ujung ya Bapak Ibu, di ujung sebuah jalan. Lalu Allah itu memanggil kita, ayo nak, balik nak, ayo balik gitu. Lalu Allah menunggu kita di ujung jalan untuk kita kembali. No Bapak Ibu, Allah itu lebih dari itu. Apa yang Allah lakukan? Allah itu datang kepada kita, membawa kita, menarik kita kembali Bapak Ibu. Nah tapi kenapa keadaannya seringkali berat Pak, seringkali proses Pak, seringkali masalah. Pada waktu kita ditarik Bapak Ibu oleh Allah, kita yang berontak, kita yang melawan, tidak mau Tuhan. Makanya jadinya proses, jadinya sakit, jadinya masalah. Tuhan itu menarik Bapak Ibu, makanya ada ayat yang berkata dalam Yohanes, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau hatinya tidak ditarik oleh Bapakku. Paham? Kalau Bapak Ibu sampai berpikir untuk kembali kepada Tuhan, itu bukan sekedar keputusan Bapak Ibu, itu Allah yang tarik. Paham Bapak Ibu? Allah itu aktif. Kita itu yang seringkali pasif. Allah itu aktif Bapak Ibu, kita ini yang seringkali pasif. Jadi sadari Bapak Ibu, kalau kita bisa kembali kepada Tuhan pun, itu sebenarnya ada sesuatu yang ditarik oleh Allah dalam diri kita. Nah kalau seringkali jadi masalah, jadi proses pendisiplinan dari Tuhan, bukan karena apa-apa, tapi karena kita yang melawan, karena kita yang sekali berontak waktu Tuhan tarik kita balik. Amin. Tidak ada yang hukum kita Bapak Ibu. Jangan terus kita berkata bahwa kalau kita memang benar-benar hidup dalam kebenaran ya Bapak Ibu. Kalau kita sekarang terima sesuatu yang gak enak, hidup kita kurang enak, mungkin menderita, ada sakit penyakit atau ada masalah, ada problem, anak-anak kita problem, keluarga kita masalah, lalu kita berkata ini hukuman dari Tuhan. Loh, jangan jahat-jahat sama Tuhan Bapak Ibu. Lah buat apa Allah benarkan kita, Allah keluarkan kita dari gelap kepada terang lalu untuk hukum kita lagi. Enggak Bapak Ibu ya. Jangan berpikir kita ini dihukum oleh Allah. Ya, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Amin. Yang terakhir, pengertian lebih dari pemenang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Lihat Roma 8 ayat 35, di situ dikatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin, kata Rasul Paulus, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam. Minta tolong Bapak Ibu jawab, adakah yang kurang disebutkan di situ? Hah? Adakah yang kurang disebutkan di situ? Yang ini tadi loh Bapak Ibu, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, maut, hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa, baik yang di atas, yang di bawah, ataupun makhluk lain, kata Alkitab. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih. Tidak ada Bapak Ibu. Dengan kata lain Rasul Paulus mau bilang, tidak ada yang bisa membuat Tuhan gak sayang lagi sama kita. Amin. Pak, saya berdosa Pak kemarin Pak. Kemarin saya ini menyakiti hati Tuhan. Maaf Pak, maaf Bu. Itu tidak bisa membuat Tuhan tidak mengasihi engkau lagi. Pak, saya punya kesalahan di masa lalu Pak. Yang itu pasti jijik di mata Tuhan. Maaf Pak, itu pun gak cukup buat Tuhan untuk tidak mengasihi engkau lagi. Amin. Pak, saya ditolak sama keluarga Pak, saya ditolak dari lingkungan Pak, saya ditolak dari masyarakat Pak. Tidak peduli Bapak Ibu, di mata Tuhan Anda tetap orang yang Dia kasihi. Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, orang-orang Roma waktu itu punya pemikiran bahwa wah, Allahku ini sudah gak mengasihi aku lagi. Buktinya aku menderita seperti ini. Ya, konsep berpikirnya mereka seperti Allah, kepada Allah sebelumnya seperti itu. Sehingga pada waktu mereka jadi orang Kristen, orang percaya, mereka masih berpikir Allahnya orang Kristen, Yesus ini sama seperti Allah-Allahnya mereka yang dulu. Meninggalkan mereka, tidak mengasihi mereka lagi. Bapak Ibu, Rasul Paulus bilang sama jemaat-jemaat di Roma, weh, tidak ada yang bisa pisahkan kamu dari kasih Kristus. Tidak ada. Semuanya disebutkan oleh Rasul Paulus. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mungkin istrimu Bapak Ibu, dulu mengasihi engkau. Di suatu titik mungkin dia tidak akan mengasihi engkau lagi. Anakmu bahkan. Anakmu di satu titik dia mengasihi engkau, tapi nanti di suatu titik yang lain dia bisa berhenti untuk mengasihi engkau. Karena apa? Karena kecewa. Karena sakit hati. Ya. Karena di mata mereka, di matanya dia, engkau mungkin tidak memuaskan hatinya. Bisa suatu saat berhenti mengasihi engkau. Tapi firman Tuhan ini datang sama kita. Apapun keadaanmu, apapun keadaan kita, tidak ada yang dapat membuat Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Amin Bapak Ibu. Apapun keadaanmu, datang sama Tuhan. Tuhan pasti terima engkau. Tuhan tidak pernah tolak kita. Ya, Pak tapi saya ini kalau datang sama Tuhan itu saya tidak berani Pak, takut Pak. Karena saya ini apa yang saya kerjakan ini sudah jahat sekali di mata Tuhan. Firman Tuhan yang bilang, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun keadaanmu, engkau datang sama Tuhan, Tuhan terima. Tuhan gak tolak. Amin. Itulah yang bisa membuat kita berkata, aku ini lebih dari pemenang. Kenapa? Oh Tuhan itu tidak bisa tidak mengasihi aku. Apapun keadaan aku, apapun yang sudah aku buat kepada Tuhan, mungkin yang aku buat ini gak baik. Tetap Tuhan itu tidak bisa berhenti mengasihi aku. Itu lebih dari pemenang Bapak Ibu. Amin. Hari ini suatu berita baik buat saya. Lebih dari pemenang, bukan dari hal-hal sepele kayak tadi Bapak Ibu. Cuman naik gaji, cuman dapat promosi, ya, cuman sembuh dari sakit. Oh, ternyata lebih dari itu Bapak Ibu. Ya. Lebih dari pemenang, yang pertama tadi dikatakan apa? Allah ada di pihak kita, dan kalau Dia di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kedua, lebih dari pemenang tadi artinya apa? Allah mau mengaruniakan segala sesuatu untuk kita.
Udah doa aja sama Tuhan, minta apa aja sama Tuhan. Firman Tuhan bilang nyatakanlah segala keinginanmu dalam permohonan dan ucapan syukur. Sampaikan sama Tuhan, masalah Tuhan kasih atau tidak itu urusannya Tuhan. Katakan amin. 3, tidak ada yang menghukum kita, artinya lebih dari pemenang. Tidak ada yang menghukum kita. Allah pun gak mau menghukum engkau, Yesus pun gak mau menghukum engkau. Kalau engkau didisiplin itu karena Yesus sayang sama kita. Dia mau kita berjalan di jalannya dia. Tapi dia tidak mau hukum kita. Amin. Jangan dikit-dikit berkata ini hukuman Tuhan, ini hukuman Tuhan. Jangan Bapak Ibu, tidak ada yang mau hukum kita. Yesus tidak mau hukum kita Bapak Ibu ya. Dia hanya mendisiplinkan kita supaya kita kembali ke jalannya. Yang keempat, arti lebih dari pemenang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari. Gak ada Bapak Ibu. Ya. Sampai selama-lamanya. Sekalinya engkau milik Tuhan, engkau milik Tuhan. Sekalinya engkau dikasih Tuhan, engkau dikasih Tuhan Bapak Ibu. Dan dia tidak pernah menyerah terhadap engkau. Itu bukti kasih Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita, dia tidak pernah menyerah dengan kita. Ya, jadi jangan berpikir Tuhan jahat. Kalau engkau sementara menghadapi keadaan yang gak enak, keadaan yang jelek, keadaan yang menurutmu gak baik, ya bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita atau menghukum kita. Ya, tapi memang Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, kita terima firman Tuhan ini dengan sebuah hati yang terbuka. Lebih dari pemenang bukan hanya sekedar keadaanmu yang lebih baik. Engkau naik gaji, dapat promosi, dapat kesembuhan dan lain-lain. Lebih dari itu Bapak Ibu ya. Tuhan mengasihi engkau lebih dari itu Bapak Ibu. Amin. Dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini sungguh-sungguh menyentuh engkau Bapak Ibu. Ya, Tuhan tahu setiap keadaan kita. Tuhan tahu setiap yang kita rasakan. Tuhan tahu yang kita rasakan, Tuhan tahu yang kita alami. Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk datang sama Tuhan. Tuhan sedang tidak hukum kita. Tapi Tuhan mengasihi kita. Kalau memang ada dosa kita minta ampun Bapak Ibu. Itu usaha Tuhan untuk membawa kita kembali. Tapi jangan berpikir yang jelek tentang Tuhan. Engkau adalah umat yang lebih dari pemenang Bapak Ibu. Mari datang sama Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti menerima engkau dan tidak tolak engkau. Dan kasih Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Tidak ada hal yang dapat membuat Tuhan tidak mengasihi engkau lagi. Kita yang seringkali gak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat kemuliaan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Bapak Ibu, pujian ini mengatakan bahwa Tuhan ada dan melihat pergumulan yang kita hadapi. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri Bapak. Engkau tidak pernah dibiarkan sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Karena itu nggak ada kasih, nggak ada sesuatu yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, hari ini keadaan apapun yang sementara engkau alami, engkau mungkin merasa tertolak dalam keluarga, ditolak oleh anak-anakmu, oleh keluargamu, oleh masyarakat, oleh tetangga dan lain sebagainya. Saya cuma mau bilang, tidak peduli orang lain tolak kita, tapi Tuhan tidak pernah tolak kita. Dan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun keadaan kita. Jangan malu datang sama Tuhan, jangan merasa rendah diri datang sama Tuhan, jangan terintimidasi datang sama Tuhan.
datang dengan kesungguhan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Tuhan pasti terima kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu nyanyikan pujian ini. Refnya saja Bapak Ibu. Tapi nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sekali lagi katakan, Tuhan ada dan melihat. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan akan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Allah mengerti, Allah peduli. Saya undang Pak Edi. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami diberikan firman Tuhan tentang pengertian akan lebih dari pemenang. Yang pertama, Allah ada di pihak kami. Yang kedua, kalau Yesus ada anaknya yang diberikan kepada kami, apalagi kebutuhan yang kecil-kecil, yang besar saja Tuhan beri, apalagi yang kecil. Dan yang ketiga, Tuhan tidak akan menghukum kami. Lebih dari yang keempat, bahwa Tuhan itu tidak ada yang bisa memisahkan kasih kami dengan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus meteraikan siap firman bagi kami, mampukan kami selalu melakukannya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati Odi yang sudah menjadi saluran berkat kami pada malam hari ini, tambah-tambahkan dia hikmat, marifat, kuasa, urapan kudus, singkapkan dasar firman Tuhan bagi dia, di mana Tuhan utus dia boleh menjadi berkat. Demikian juga berkati Jessica sebagai istri dan juga Siena, berkati kebutuhan mereka di sekolah Tuhan. Sekolah Siena diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan masuk di dalam persekutuan dan tubuh dan darah Kristus. Layakkan kami bersyukur kami punya Tuhan yang rela menderita mati dan bangkit kami, berkorban untuk kami Tuhan. Terima kasih, layakkan kami masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Yesus, semua yang siap masuk dalam persekutuan dengan kuat darah Kristus sama-sama katakan. Ya Bapak Ibu, baik ya, luar biasa ya firman Tuhan malam hari ini, bahwa pengertian tentang lebih dari pemenang. Nah inilah kalau kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, ini tanda kita ini lebih dari pemenang. Amin. Apa tanda kita ini lebih dari pemenang? Pada waktu tanda kita lebih dari pemenang, waktu kita menerima Yesus, pada waktu kita percaya Yesus, maka hidup kita dimulai dengan sesuatu yang mahal. Amin. Ya, tanda bukti bahwa kita ini lebih dari pemenang. Bahwa ketika kita percaya Yesus, kita terima Yesus, maka hidup kita dimulai dengan sesuatu yang mahal. Itu sebabnya saya katakan Bapak Ibu dengar baik, hati-hati, hidupmu itu sangat mahal loh. Nyawa kita ini mahal. Karena hidup kita mahal, nyawa kita mahal. Ya, karena apa kita hidup kita mahal? Karena apa? Yaitu 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Ya karena di darah Kristus itu yang menebus kita. Itu sebabnya kalau hidup kita sudah jadi mahal, nyawa kita jadi mahal, jangan isi dengan yang murahan. Gosip, iri hati, itu murahan. Dengki, ya itu murahan. Ya, Pak Edi, Bapak itu di pasar itu di katanya hamba Tuhan tidak punya urapan, saya tuh tidak ngereken. Karena levelnya saya itu bukan itu.
Ya, saya ini lebih dari pemenang. Makanya level saya cari jiwa. Bukan ngurusi yang gosip-gosip itu, enggak, bukan itu. Karena saya ini lebih dari pemenang. Hidup saya hidup saudara mahal. Jangan isi dengan yang murahan. Amin. Ya, kita angkat ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya dengan iman bahwa roti yang dipecah-pecahkan adalah lambang persoalan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya dengan iman bahwa cawan ucapan syukurnya, di atasnya kita mengucap syukur, adalah lambang persekutuan kita dan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Semua mengucap syukur, terima kasih. Imani bahwa ini bukan roti biasa. Ini lambang dengan tubuh Kristus. Tuhan memberikan tubuhnya untuk menggantikan setiap organ tubuh yang mengalami masalah dengan yang baru. Tuhan memberikan tubuhnya kita supaya hati dan pikiran kita digantikan dengan hati yang baru, pikiran yang baru, semangat yang baru dalam beribadah melayani Tuhan. Tuhan curahkan darahnya untuk mengampuni segala dosa-dosa kita, menyucikan kita, hidup kita, dan memberikan jaminan untuk hidup kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus tolong kami Tuhan, untuk boleh meresponi kasih Tuhan yang luar biasa. Itu Tuhan, yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Kami boleh memberitakan kabar gembira ini bagi banyak orang, banyak bangsa, suku bangsa, sehingga mereka pun boleh mengalami selamatan Tuhan, jamahan Tuhan. Puji hormat syukur bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Telah puji hormat syukur bagi nama Yesus. Semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Baik, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita mau bersama-sama kembali masuk di dalam doa untuk persembahan diakoni yang akan kita berikan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak, sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, untuk kesempatan kami boleh menikmati perjamuan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya malam hari ini setiap pribadi boleh diberkati dengan berkat ilahi Tuhan. Kami menerima dengan penuh sukacita Bapa. Saatnya kami memberi dari apa yang kami miliki untuk memperluas kerajaan-Mu tempat ini Tuhan. Biar kiranya Kau pakai persembahan kami Tuhan untuk pelayanan diakoni, untuk memberkati dan membantu orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Biarlah kiranya dari apa yang kami miliki ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan, untuk kami berbagi, untuk kami memberkati Tuhan. Terima kasih, biarlah kiranya Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Kau yang limpahkan kasih setiap kami, dan kami percaya Tuhan, mata-Mu tidak pernah melepas dari kami Tuhan, tangan-Mu tidak pernah melepaskan dari umat-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi dengan penuh sukacita, sama-sama kita mau katakan amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Saya minta Ibu Melani maju ke depan. Yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, pada beberapa hari yang lalu, ya, Ibu Melani ini sudah bersuka cita ya, ditambahkan umurnya setahun lagi oleh Tuhan. Ini berkat Tuhan yang luar biasa, ya, dia setia yang melayani, ya, itu sebabnya kita akan bangkit berdiri, kita untuk mau berdoa bagi Ibu Melani ini yang banyak menopang pelayanan Elroy ya, yang juga vilanya di Terawas yang suka kita pakai doa puasa ya, kadang-kadang kita dipakai di vilanya dia. Ya, kita mau berdoa, kita arahkan tangan kita kepada Ibu Melani. Terima kasih Tuhan, oleh kasih dan anugerah kemurahan Tuhan saja, Tuhan beberapa hari yang lalu Tuhan sudah tambahkan umur Ibu Melani setahun lagi. Ini kasih dan anugerah Tuhan. Biar umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Berkati dia bersama suami Pak Joko, dia dan juga Richard sebagai anak. Tuhan memberkati suami, istri, orang tua dengan anak saling menghormati, saling menghargai, mengasihi, bergandengan tangan sama-sama memuji, menyembah, beribadah melayani Tuhan saja. Terima kasih, pakai dia menjadi alatnya Tuhan, lebih lagi Tuhan. Usaha bisnisnya, usaha bisnis Richard, semua keluarga diberkati. Dia menjadi kepala, bukan ekor, bukan turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di mana rencana tahun depan bulan Februari dia akan menikahkan anaknya si Richard. Tuhan memberkati setiap persiapannya dan juga siapkan hati dan hidup dari Richard bersama Airin. Tuhan menyiapkan hati mereka siap untuk masuk dalam pernikahan yang kudus. Siap pelaksanaannya, Tuhan memberkati semuanya lancar, semua kebutuhannya dicukupi oleh Tuhan. Kami tetap berdoa juga bagi besannya itu Ibu Tina. Tuhan berikan dia belas kasihan, kesembuhan oleh Bilo Yesus Tuhan. Ibu Tina disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji hormat syukur bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tiup lilinnya, tiup Lilingnya, tiup lilingnya sekarang, sekarang juga, sekarang juga. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Ya, terima enggak ya karena ini tadi, tapi tidak hujan sekarang ya. Puji Tuhan ya. Tadi saya itu sudah gelap sekali itu ya, tapi puji Tuhan tidak jadi hujan. Tuhan ya. Bapak Ibu untuk pengumuman, tetap Natal. Hari Sabtu ini ya, hari Sabtu kita tetap ada line dance ya. Ada senam ya, senam line dance yang dituntun oleh Ibu Marlin ya. Sudah mulai banyak yang ikut ya, mari sama-sama. Ibu ini dipakai Tuhan ya, luar biasa. Ayo kita supaya tambah sehat ibu-ibu ya. Ikut. Bahkan bapak-bapak ada yang ikut ya. Pak Bambang itu ikut ya dalam line dance ya. Ya puji Tuhan ya. Ayo hari Sabtu, tiap hari Sabtu jam 8 ya di tempat ini ya. Dan juga untuk Natal Elroy Perak dan Pondok Chandra ya akan digabung tanggal 4 Desember. Ya puji Tuhan ya, WL-nya juga nanti. Ya ini ya, WL-nya diberkati Tuhan ya. Nah, juga tanggal 6 ya, Natalnya PDL Roy di Jember. Tanggal 9 Desember ibadah PDL Roy Natalnya di Manado. Doakan saya bersama Ibu akan ke Manado tanggal 9 pagi ya, karena ibadahnya jam 6 ya. Jadi kami berangkat pagi ya, jam 5 pagi ya pesawatnya. Doakan supaya lancar, kita jadi berkat ya. Oke,
Itu pengumumannya untuk itu dulu. Kita bangkit ke diri, kita akan tutup. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tangan bersama-sama tinggi di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semua hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Dan bersyukur, terima kasih, bersyukur, terima kasih. Dan kami juga bersyukur, terima kasih. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani, rohani. Terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi kami sampai saat ini. Itu semua hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melayani Yesus Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami malam hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, khususnya juga cuaca cerah Tuhan sediakan bagi kami untuk cuma boleh beribadah, memuji, muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang sudah jamah bagi kami. Firman Tuhan memberi kekuatan bagi kami, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang dalam pergumulan ekonomi keuangan, dalam pergumulan kesehatan, dalam pergumulan juga usaha bisnis apapun pergumulan jemaat, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Yang mereka yang imannya lemah, sudah Tuhan bangunkan kembali iman mereka. Yang semangatnya padam, bangunkan juga semangat mereka Tuhan. Dan beribadah malah di Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, Elroy di mana berada. Tuhan yang mencukupkannya Tuhan. Mereka-mereka yang bekerja dan bisnis, Tuhan memberkati Tuhan. Dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan. Buat mereka semua lancar, berhasil, sukses, mereka jadi kepala, bukan ekor, naik bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah diberkati Tuhan. Tambah-tambahkan mereka akal, budi, kepintaran, kemampuan, kepadan, hikmat, keterampilan, dan semangat belajar. Tambah-tambahkan bagi mereka Tuhan. Dan dijauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka, mereka boleh raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan PD Elroy pusat sampai dengan cabangnya. Tuhan yang memberkati. Satu kerinduan kami dalam setiap ibadah PD Elroy, lawatan Tuhan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, perubahan besar terjadi karena Roh Kudus berkarya. Roh Kudus urapi dengan kuasa Roh Kudus dan nama Yesus Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih terutama ibadah-ibadah Natal Tuhan. PD Elroy Tuhan yang memberkati sehingga sukacita Natal, damai Natal menjadi milik kami semua umat Tuhan, jemaat Tuhan, urus PD Elroy Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan semua kebutuhan untuk menopang pelayanan kami Tuhan sudah cukupkan, sediakan. Itu kasih dan anugerah Tuhan. Mereka-mereka yang Tuhan sudah jadikan saluran berkat bagi kami, kembalikan lipat-lipat ganda. Itu mau tim musik,
WL, singer semuanya. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, kami juga menyerahkan Tuhan untuk negara dan bangsa kami Indonesia itu, yang selamatkan pemerintahan yang ada, dijauhkan musuh-musuh dari luar maupun musuh dari dalam. Kami juga sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, tenaga yang baru, kesehatan Tuhan tambah-tambahkan. Kami pakai untuk melayani Tuhan lebih lagi. Mereka yang sudah membawa berkat ini kembalikan lipat ganda. Melani dan keluarga kembalikan lipat-lipat ganda. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing, serta pimpin, lindungi, boleh tiba di rumah masing-masing tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Jemaat ulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari kisah Tuhan. Yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan urus dan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan